Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat datang ya di Morning Talk Infinity. Ini salah satu program kita lagi dari Infinity. Jadi awalnya saya iseng-iseng ngisi waktu tiap pagi. Ternyata respon kawan-kawan kalau pagi rupanya lumayan ya. Kawan-kawan sering bisa hadir ya. Kita bisa sharing semangat tiap pagi. Akhirnya saya berpikir kenapa nggak dirutinkan ya. Kenapa nggak kita rutinkan? Kenapa ini tidak kita jadikan habit yang baik aja? Nah, persis seperti materi hari ini. Ya, persis seperti materi hari ini adalah bagaimana membentuk habit atau kebiasaan. Oke, kali ini saya pakai ini nih, pakai PowerPoint nih. Tumben-tumben saya pakai PowerPoint ya. Perkenalkan, nama saya Diki Haruna, saya founder Infinity. Nah, Infinity adalah komunitas edukasi forex ya yang sudah berdiri hampir 6 tahun. Ya, alhamdulillah kita hari ini salah satu komunitas yang program edukasinya paling konsisten. Dan setiap hari Infinity membuat program yang untuk umum ya. Misalnya nanti siang kita akan ada mapping bareng Infinity, kita coba memetakan market bareng-bareng, kita coba melihat area potensial bareng-bareng. Nah, nanti siang akan dipandu oleh Kang Mus ya. Kang Mus, kenal Kang Mus? Kenal ya? Ada yang kenal Kang Mus? Nah, nanti siang tuh Kang Mus yang akan memandunya. Kemudian nanti malam kita lanjut lagi meeting kelas grinding pertemuan ketiga, dan sebenarnya itu sudah pertemuan terakhir kalau teman-teman paham materinya udah selesai, udah tinggal praktek aja ya. Lalu besok mapping akan dipandu jam 2 oleh Pak Raymond. Besok saya juga jam 10 akan muncul lagi dengan materi yang berbeda jam 10 pagi, dan jam 2 siang akan Pak Raymond mappingnya. Kemudian jam 7 malam, jam 7 malam saya lagi ya dengan materi khusus tentang trendline, seksinya trendline ya, hari Kamis. Jadi hari Kamis ada 3, pagi hari itu saya morning talk, siang hari Pak Raymond mapping bareng, kemudian malam hari saya lagi trendline. Nah, hari Jumat itu akan dipandu pagi saya juga lagi, saya pagi tiap hari aja ya, nggak apa-apa ya, biar semangat gitu ya. Nah, kemudian siang hari nanti ada mentor sedang saya lihat siapa yang paling cocok untuk hari Jumat. Kemudian malamnya Andri dan saya akan podcast langsung ya, berdua ya. Jadi kita akan di satu tempat ya kayak podcast gitu, kita akan kayak ngobrol bareng, kita bahas bareng. Nah, materinya itu trading plan ya. Nah, itu dia. Nah, jadi teman-teman silakan hadir ya. Tiap hari di Infinity ada kesempatan belajar terus ya, gratis. Dapat hadiah lagi. Benar nggak dapat hadiah? Nah, hari ini pagi ini kita dapat hadiah $50 ya untuk satu orang. Deposit di M Trading yang jadi sponsor hadiah acara kita itu di belakang M Trading. Ya, baju saya juga M Trading nih, pamer dulu lah ya. Nah, kemudian nanti siang juga ada hadiah lagi gitu. Nanti siang ada hadiah lagi, satu orang lagi, $50 lagi. Oke. Nah, jadi enak ya, Anda belajar dapat duit. Di mana lagi coba belajar dapat duit? Oke. Nah, yang sudah ikutlah materi-materi Infinity sejauh ini, bermanfaat nggak materinya? Yang sudah ikutlah sejauh inilah, yang tiap hari ikut ya, feedback. Oke, jadi nggak sia-sia lah ya waktunya ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, saya mohon kerjasamanya untuk mematikan dulu mic-nya masing-masing. Ya.
supaya tidak ada feedback dalam rekaman kita nanti. Kalau ada yang mau bertanya, yang mau mic-nya dihidupkan, minta sama saya. Ya, minta sama saya. Oke. Oh, kita mulai. Mana dia materinya? Bentar. Baik. Kelihatan? Kelihatan? Ya, bagaimana meng-create habit? Ya, ini judul morning talk kita hari ini. Apa itu habit? Habit itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya itu kebiasaan. Apa sih kebiasaan? Kebiasaan itu adalah kumpulan action. Action itu tindakan-tindakan yang sudah otomatis. Yang tiap hari kita lakukan. Ya, baik yang besar-besar kayak bangun pagi jam berapa, makan jam berapa, bagaimana cara makannya, ya. Kemudian tipe pakaian yang kita sukai, apa yang kita sering pakai tiap hari, misalnya cara kita berjalan, cara kita berbicara, ya, logat kita, ya, intonasi bicaranya, bicaranya pakai gerak tangan atau tidak, gitu ya. Nah, sampai hal yang sekecil-kecilnya itu habit, kebiasaan, hal yang jadi ciri khas kita gitu loh. Itulah kita. Nah, jadi kalau orang mau tahu kita itu ya habit kita. Saya di yang mana? Itu yang jadi kalau yang gini ya, itu biasanya yang mereka gambarkan itu adalah habit kita. Yang mana kalau ngomongnya nyablak itu, ya kan? Nah, gitu misalnya. Oh, yang suka pakai baju hitam itu loh. Nah, kayak gitu ya. Yang seperti itu. Ya. Nah, itu habit. Nah, habit ini bila nanti dikembangkan menjadi kekal, permanen, maka itu akan jadi karakter kita. Inilah kita. Nah, dari habit itulah akan terbentuk karakter. Ya, image orang terhadap kita tuh yang melekat, itu karakter kita. Nah, itu dari habit. Ya, jadi yang sudah otomatis. Yang sudah otomatis. Jadi Anda boleh lihat-lihat nih apa yang sudah otomatis ya yang tiap hari aku lakukan. Nah, sebagai trader apa yang sudah otomatis Anda lakukan misalnya? Misalnya Anda trader yang sudah otomatis kalau trading suka lupa SL. Nah, otomatis nggak tuh udah? Otomatis. Nah, itu habit tuh. Ya kan? Atau kalau trading masuk lot nggak pernah ngitung-ngitung gitu ya. Asal masuk aja. Pokoknya mau 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 uangnya $10, mau uangnya $1.000, lotnya tetap 0,5 misalnya 0,1 misalnya gitu kan. Ya, langsung MC gitu. Ya mau uang berapapun pokoknya udah begitu aja. Ya. Kalau udah floating loss bukannya di cut loss tapi digeser-geser stop loss-nya. Ya udah otomatis aja gitu ya. Nah, terus kalau udah floating tuh ditahan lama-lama. Tapi kalau udah profit diambil cepet-cepet. Dan itu berulang-ulang selalu. Ya, selalu sudah otomatis saja. Nah, itu habit. Oke. Kalau lagi webinar tuh ngantuk aja bawaannya. Ya, nah itu habit juga. Ya. Nah, kalau udah disuruh orang tuh menunda aja. Bentar ya, Mak. Ini kan dulu gini. Ntar ya, Mak. Ntar. Nah, entarnya ini bisa 3 jam lagi, 5 jam lagi, ya kan? Nah, gitu. Jadi, apa yang kita ulang-ulang? Kalau udah pertemuan, kapanpun pertemuan, telat tiap hari. Pokoknya yang tukang telat dialah pokoknya. Udah tahu lah orang. Bahkan orang udah pakai taruhan kita. Telat enggak di hari ini? Telat, bro. Nah, gitu. Pasti telat. Ya. Nah, gitu. Jadi, itu adalah habit. Nah sekarang Mas Arya, habit itu ternyata meng-create kita. Kemarin kita udah bahas, ternyata kita itu diciptakan oleh habit kita. Orang sukses itu adalah kreasi dari habitnya. Orang akan sukses kalau punya habit yang baik, positif, ya, habit yang produktif. Itu orang sukses. Siapapun orang sukses yang kita kenal tuh punya habit yang baik, positif, dan produktif. Tapi orang gagal kebalikannya.
Nah, kebalikannya. Artinya sebenarnya kalau orang bisa membentuk habit, kebiasaan yang baik, positif, dan produktif, siapapun dia, apapun latar belakangnya, ya sukses. Nah, Anda sepakat nggak? Sebelum kita lanjutkan, kira-kira Anda sepakat nggak? Sepakat? Sepakat nggak kira-kira? Dijawabnya di grup Trader Indonesia boleh, ya. Di Zoom chat juga boleh ya. Sepakat? Sepakat ya? Ya, sepakat aja lah ya, biar senang saya ya. Ya, masa pagi-pagi udah nggak sepakat kan nggak enak. Oke, lanjut. Ya. Atau yang sepakat duluan tadi dapat hadiah deh $50. Dibayar biar sepakat. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, bagaimana membentuk habit? Nah, misalnya, astagfirullah. Misalnya, sorry sebentar. Habit itu harus mulai dari belief dulu, keyakinan kita. Nah, misalnya, orang yang rajin, pasti ada dorongan dalam belief dia, mindset dia, keyakinan dia, entah nasihat orang tua, ya, yang dari kecil diajarkan sama orang tua sehingga itu jadi kepercayaan dia bahwa misalnya orang tua bilang kalau mau berhasil dalam hidup, biar kau baik, disenangin orang, kau rajin ya nak. Misalnya orang tuanya sering banget ngingetin itu. Akhirnya itu jadi sistem belief dia, ya. Kemana-mana dia pergi, kalau ada apa-apa dia paling rajin selalu. Ada nggak ketemu orang kayak gitu? Ya. Nah, jadi dia sudah dibentuk dari rumahnya. Itu yang namanya anak berbakti sama orang tua itu harus rajin misalnya. Ya. Nah, nak kalau mau disenangi orang harus setiap ketemu orang siapapun kasih salam ya nak. Nah, kata orang tuanya begitu. Jadi dia dari kecil dibiasakannya. Setiap ketemu orang, pagi Pak, misalnya. Assalamualaikum Pak, gitu kan. Setiap ketemu orang. Nah, kalau Anda ketemu orang kayak gitu, seneng nggak? Seneng nggak? Nggak kenal kita sama dia. Ya, kita cuman papasan jalan pagi, dia bilang tiba-tiba pagi, gitu kan. Kita nggak kenal sama dia, tapi dia tiba-tiba berinisiatif bilang pagi, gitu kan. Nah, seneng ya orang kayak gitu ya. Nah, itu kalau orang yang tidak punya belief bahwa ramah itu baik, ya memulai mengucapkan salam itu baik. Kira-kira mau nggak ngucapin pagi gitu? Anda nggak punya belief itu, nggak punya pikiran kayak gitu dalam mindset Anda. Ya Anda malah mindsetnya kalau bisa jangan lihat, kalau bisa jangan lihat, kalau bisa pura-pura nggak lihat aja lah. Waduh, apa nih pura-pura cari uang jatuh aja, gitu kan? Kayak ada uang yang jatuh gitu, biar nanti pas papasan nggak perlu negur gitu ya. Alah, sok kenal, sok dekat, ngapain ditegur, nanti dibilang SKSD. Nah, ada kan? Itu belief. Itu belief, itu keyakinan. Nah, keyakinan. Jadi kalau Anda punya keyakinan sesuatu, itu akan tercermin dari tindakan Anda dan itu akan jadi habit Anda nanti. Nah, contoh yang saya ambil di sini misalnya tentang kesuksesan. Banyak orang takut gagal, betul nggak? Takut gagal. Nah, berapa kali dalam hidup Anda ngerasa, oh iya, sebelum saya lanjutkan. Jadi teman-teman mungkin materi hari ini nggak selesai hari ini. Oke, jadi kita akan lanjut besok gitu terus nyambung terus, mau ya? Mau ya? Biar saya maksimal di setiap poin-poin yang saya sampaikan. Boleh ya? Daripada saya singkat-singkat, nanti jadinya nggak maksimal. Boleh ya? Oke. Jadi tidak ada, kita takut gagal gitu. Kenapa? Nah, dalam sistem belief kita, waktu kecil misalnya, terbentuknya nggak sengaja. Misalnya kita dulu sekolah SD disuruh ke depan. Pas begitu ke depan suruh jawab soal salah. Dan begitu salah, diketawain satu kelas. Iya kan? Diketawain satu kelas. Dan gurunya pun reaksinya nggak enak hari itu. Bukan membesarkan hati kita, gurunya pun kayak membiarkan saja satu kelas menertawakan kita.
Dan mungkin gurunya pun mungkin sedikit ketawa juga atau malah marah sama kita karena kita ngaco jawabannya. Jadi udah kena marah guru, diketawain temen. Ya kan? Akhirnya apa? Oh, kalau salah itu efeknya nggak enak ya. Aku kalau salah itu dibuat malu orang. Betul nggak? Ya, kalau aku salah nanti aku dipermalukan. Ya, kalau aku salah nanti aku diketawain orang. Nah, itu kan cuma satu kejadian, tapi itu traumatis bagi kita, meninggalkan kesan yang mendalam, apalagi anak kecil, dan itu terbawa-bawa dalam banyak urusan dalam hidup kita. Sehingga kalau ada peluang kita disuruh maju ke depan, disuruh presentasi, disuruh bicara ke depan, disuruh negosiasi, disuruh berinisiatif, disuruh melakukan sesuatu yang baru, kita cenderung defensif, kita cenderung mundur, kita cenderung ragu, takut, khawatir, dan akhirnya kita tidak action. Betul tidak? Karena apa? Kita takut gagal. Kegagalan itu selalu jadi momok bagi kita. Begitu kita ujian salah, kena nilai merah dimarahin guru. Ya, kita bikin PR nggak bagus, kurang rapi, kena marah lagi misalnya. Kalau di rumah kita kerja nggak beres, misalnya nggak beres kerjaan yang mungkin agak kurang, dimarahin juga, ya. Nah gitu. Nah, belum lagi dipukul misalnya. Nah itu kan rangkaian kejadian dari masa kecil kita yang terus menumpuk di bawah sadar kita sehingga kita punya kepercayaan bahwa gagal itu ya buruk adanya. Jadi nggak, kalau bisa jangan gagal lah, jangan boleh, kamu tuh nggak boleh salah. Ya, lebih bagus kamu nggak usah buat daripada salah. Betul nggak? Ada nggak teman-teman yang ngalamin itu dalam hidup? Sehingga akhirnya sebenarnya Tuhan tuh sudah banyak banget memberikan kesempatan pada kita. Ya, kayak opportunity yang nggak ada habis-habisnya lah dari Tuhan untuk kita sebenarnya, tapi karena kita ketika momen itu datang kita takut gagal, akhirnya kita nggak berani mencoba. Ya, kenapa? Kita takut gagal, kita takut akan konsekuensi kegagalan itu. Kita takut akan dimarahi, kita akan takut menderita, kita takut nanti dipermalukan, gengsi kita jatuh, harga diri kita jatuh, dan sebagainya. Nah, maka orang seperti itu cenderung tidak akan mau memulai habit baru. Ya cenderung tidak akan mencoba. Misalnya, kamu mau sehat ya? Kamu mau sehat nggak sih? Ya bang. Ya kamu olahraga lah. Olahraga lah Pak. Aduh bang, aku kan ada ini bang, nanti kalau aku olahraga sakit pula bang, nah gitu. Ya dia udah khawatir dulu bang, nanti kan gini bang, kalau aku jam aku kan mepet bang kerja, aku olahraga pula lagi, nanti capek pula berkeringat, aku nggak sempat mandi. Nah, dicari terus alasannya sama dia. Pokoknya jangan sempet lah. Ya, pokoknya jangan sampai dia lakukan. Oke? Paham ya maksud saya? Ada aja terus alasannya. Jangan sampai. Kenapa? Takut gagal. Nah, jadi begitu. Tapi kalau orang yang punya belief yang berbeda, yang dia beliefnya nggak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Woi, gitu. Ya. Waduh, ini saya belum dapat nih. Gagal nggak? Tidak. Saya kan lagi belajar, Pak. Kamu tradingnya gimana? Ya masih loss nih, Pak. Wah, gimana? Kamu gagal sebagai trader. Ups, jangan, Pak. Saya masih belajar, Pak. Saya akan sukses pada waktunya. Enak kan orang gitu? Ngomong itu sambil ketawa, sambil seneng, senyum ya. Nah, gitu. Ya, kamu ngapain tuh trading aja, loss aja. Oh, sorry, Pak. Ini cuman proses, Pak. Saya belum gagal, Pak. Saya sedang belajar. Tidak ada istilah gagal dalam hidup saya. Ngeri ya. Nah, gitu. Jadi itu belief. Nah, kalau Anda sudah punya belief seperti itu, misalnya Anda trading nih, loss, Anda berhenti nggak? Anda loss nih, loss, aduh loss. Anda berhenti nggak? Lanjut, Anda nggak akan menyerah. Kenapa? Beliefnya bilang nggak ada kata gagal. Kok jangan menyerah?
Kau belum gagal, lakukan aja lagi. Keren nggak? Orang kayak gitu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, apalagi? Jadi misalnya sukses itu nggak butuh bakat misalnya, hanya butuh usaha dan kesungguhan. Kalau orang yang punya belief yang negatif, ya pantaslah dia sukses. Dia kan memang kayak gitu orangnya, ada bakat lah apa. Pantaslah dia sukses. Dia kan anak orang kaya, gampang dia ikut les begini dibayarin bapaknya, ya sehingga dia lebih gampang sukses dari kita. Oke, ya. Oh, pantaslah dia sukses. Dia kan dapat warisan misalnya gitu. Ya. Nah, oke, jadi kita terus cari pembenaran kenapa kita nggak sukses, orang lain boleh sukses, kita tidak sukses. Yang kita bilang benar memang, pada satu sisi benar, tapi itu menjadi justifikasi dari kegagalan kita jadi salah, benar nggak? Iya kan? Nah, yang benar iya. Oke, dia itu sukses karena anak orang kaya. Saya juga bisa sukses dengan kondisi saya sekarang. Yang penting saya usaha sungguh-sungguh. Nah, itu contoh. Orang yang punya belief seperti itu, dia akan kerja, dia akan bikin banyak action yang berulang, dan di tengah-tengah action itu akan ada kegagalan, ya, akan ada kerugian segala macam. Dia akan berhenti nggak? Dia akan berhenti nggak? Tidak, karena dia percaya sukses itu ada. Aku bisa sukses, tapi orang yang nggak percaya dia bisa sukses, satu aja kali kegagalan, satu aja kali kesalahan, satu aja kali kerugian, berhenti nggak dia? Berhenti? Berhenti. Kalau orang yang nggak punya mindset sukses, nggak punya belief bahwa dia akan sukses. Ya. Kemudian, ya itu beruntung. Wah, dia beruntung aja tuh. Wah, kita terus gitu. Tapi kalau orang yang punya belief, keberuntungan bisa diciptakan. Nah, itu nanti kita akan buat materinya sendiri ya. Ya, keberuntungan yang bisa diciptakan. Mau materinya? Bisa ya? Itu nanti aja saya jelasin ya. Khusus bagaimana membuat Anda jadi orang yang beruntung. Nah, kemudian belief lagi. Anda mau kaya nih. Untuk kaya Anda butuh habit, butuh kebiasaan yang baik seperti yang kita bicarakan tadi di depan. Oke, berarti untuk kaya aku harus punya kebiasaan yang baik. Ya, tapi Bang, ada tapinya nih Bang. Ya, kata-kata orang nih Bang, uang itu sumber masalah Bang, sumber malapetaka. Sumber dosa juga. Dan sumber neraka. Kok bisa? Iya, Bang. Karena, Bang, orang punya uang itu cenderung foya-foya, Bang. Orang yang punya uang itu cenderung kikir, Bang. Pelit, Bang. Oh, Tuhan nggak suka sama orang pelit, Bang. Orang yang punya uang itu cenderung jadi orang sombong, Bang. Orang kaya itu sombong, Bang. Abang lihatlah di mana-mana orang kaya itu sombongnya setengah mati. Betul nggak, Bang? Bang minta persetujuan pula dia sama kita kan? Nah, Bang, aku juga lihat Bang selama ini orang kaya itu Bang kalau mau kaya itu harus bohong, Bang, harus nipu-nipu. Abang lihatlah itu orang-orang kaya itu. Pasti ada tipu-tipunya. Dia harus nyogok orang. Dia harus suap orang. Dia harus suap pejabat biar bisnisnya lancar. Dia harus suap polisi, suap jaksa semuanya. Mana bisa dia kaya kayak gitu kalau nggak ada yang dia suap? Aku nggak mau lah Bang. Masuk neraka pula aku nanti gara-gara itu. Nah, itu belief ya. Ya, itu kepercayaan. Nah, kalau orang yang punya kepercayaan seperti itu, kira-kira bisa kaya nggak? Kira-kira bisa kaya nggak? Susah ya. Ya, karena setiap dia mau kaya, dia energinya negatif terhadap uang, dia takut sama uang. Begitu dia dapat uang, dia nggak nyaman. Begitu ada sesuatu yang dia harus dapat uang, dia nggak nyaman.
Akhirnya energinya nggak pernah full power dia. Ada selalu yang nahan dia. Oke? Ada selalu yang nahan dia. Ya, gitu. Nah, padahal cerita kita hari ini adalah bagaimana kamu bisa membentuk habit supaya kamu jadi orang sukses atau orang kaya gitu. Yang kayanya aja dia nggak mau. Gimana buat habitnya, bener nggak? Ya, kayanya aja nih tujuannya dia udah nggak mau nih. Ah, nggak mau bang, aku nggak mau sukses-sukses sekali bang. Susah bang orang terkenal tuh bang. Nggak bebas kita jalan nanti bang. Enak nih kayak kita inilah bang enaknya. Jalan-jalan suka-suka kita kemana-mana. Mau duduk di mana bisa. Mau makan di mana bisa. Orang sukses itu nggak enak bang. Kemana-mana dilihat orang. Hidupnya dia, wah, dia buat pembenaran. Benar ya? Ya. Nah, kalau orang seperti itu, kira-kira kalau kita suruh gini, kamu tuh harus buat begini tuh supaya sukses. Kamu harus punya habit begini nih supaya sukses. Kira-kira dia mau nggak lakukan itu? Mau nggak dia memulai habitnya? Kalau suksesnya sendiri, ya kalau suksesnya sendiri itu punya vibrasi negatif dalam mindset dia, dalam belief dia. Bisa dipahami? Bisa? Anda nggak akan mau melakukan sesuatu, ya kalau sesuatu itu ya melakukan sesuatu yang punya tujuan, ya yang tujuannya A. Kalau A-nya itu bukan hal yang bikin Anda bahagia, benar nggak? Kalau A-nya itu tidak positif bagi Anda, benar nggak? Benar ya? Nah, oke, sampai di situ ya untuk bagian ini. Bisa dipahami ya? Bisa pindah kita? Bisa ya? Jadi kenapa? Karena akan ada penolakan terus dari dalam diri kita terhadap apapun yang akan kita lakukan, terhadap bentuk action apapun yang harusnya kita lakukan. Kita menolak terus gitu loh. Kita tolak terus. Kenapa? Karena kita nggak suka. Ya kita punya vibrasi negatif, kita punya belief yang negatif terhadap itu. Oke? Nah, jadi sebelum Anda mau meng-create satu habit, Anda harus punya belief yang positif dulu gitu. Yang benar, yang berkorelasi dengan habit yang akan Anda buat. Oke? Nah, jadi kalau belief-nya nggak positif, habitnya akan sangat sulit terbentuk. Sama kayak Anda trader, Anda nggak yakin Anda bisa kaya dari trading. Benar nggak? Banyak orang yang nggak yakin sebenarnya bisa kaya dari trading. Kenapa nggak yakin? Maaf bang ya, aku udah 5 tahun di trading bang. Tapi nggak ada yang kulihat yang trader itu yang betul-betul berduit itu nggak ada bang. Ya. Pokoknya banyak kali trader yang kujumpai bang dalam banyak seminar itu masalah semua hidupnya bang. Nggak percaya aku bang trading ini bisa kaya kita. Iya kan? Banyak nggak kira-kira trader yang kayak gitu? Banyak nggak? Sebenarnya jauh di dalam kesadarannya hari ini dari banyaknya informasi yang dia terima dari trader-trader gagal misalnya di sekitar dia, yang barusan MC lah, yang hilang segalanya lah, yang loss besar macam-macam, kan numpuk terus informasi itu sehingga membentuk image dan belief tertentu bahwa sampai akhirnya kita ambil keputusan atau kesimpulan bahwa yang namanya trader itu nggak bisa kaya. Ya, oke, benar ya? Benar ya? Ada kan orang kayak gitu ya? Atau mungkin Anda sendiri masih kayak gitu sekarang? Alah bang, sorry ya bang ya. Oke lah bang, aku percaya sama bang. Tapi aku nggak percaya bang, trading ini bisa sukses bang. Terus ngapain gue trading kan gitu? Ngapain gue trading? Udahlah, berhentilah trading. Nah itu pula penasaran aku bang. Ya, penasaran aku bang. Tapi kok nggak percaya trading bisa kaya? Nah itu bang. Nah, tapi aku penasaran. Nah, penasaran 6 tahun juga ya kan? Nah, ya penasaran 6 tahun juga dia di situ dah. Nah, ini yang infinity nih saya nanya nih.
Anda yakin nggak sih trading bisa kaya? Hah? 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 Yakin nggak? Betul yakin? Hah? Jangan-jangan karena saya yang nanya nih. Yakin? Yang yakin tradingnya ya ini saya rekam nih jawabnya di grup Trader Indonesia ya. Ayo Anda. Ya, ini saya rekam nih. Yang yakin trading bakal kaya, katakan saya. Di grup Trader Indonesia. Saya begitu. Wih, ngeri. Yakin? Coba dulu saya tanya, kayak mana bisa yakin bisa kaya? Siapa yang mau jawab dulu? Kenapa bisa yakin? Ayo, perwakilan lah, perwakilan. Yakin ya? Saya ya? Nah, tuh, kenapa yakin? Ayo. Wih, grinder. Oh, modal ya? Karena modalnya nggak ada modal lain ya, Bang ya? Maaf, Bang. Modalku cuma yakin, Bang. Cuman ini yang punya, Bang. Kalau yakin aja aku udah nggak punya, gimana pula, Bang? Gitu ya. Iya. Oke. Yakin ya? Ya. Oke ya. Jadi Anda yakin? Alhamdulillah Anda yakin. Anda jadi nggak termasuk orang-orang yang tadi kita bahas lah ya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Bentar dulu. Kita lanjut. Ya, jadi belief ini penting deh teman-teman ya. Jadi ini akar dari semuanya. Ya, apabila kita hari ini fokus bicara pengen sukses, pengen kaya, ya, maka sukses dan kaya itu tidak boleh punya vibrasi negatif dalam mindset kita, dalam pikiran kita. Karena selama mereka masih negatif, apapun bentuknya, maka itu akan jadi dinding kita. Dan dinding itu akan semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, seiring dengan semakin banyaknya eviden, bukti yang Anda dapat yang memperkuat belief Anda. Misalnya Anda nggak percaya trader itu bisa kaya, maka setiap ada informasi orang MC makin tebal keyakinan Anda, betul kan? Ya kan? Makin setiap Anda ketemu orang loss makin tebal keyakinan Anda, semakin susah dihancurkan. Oke? Lanjut? Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, 3 hal yang membentuk habit. Yang pertama ada isyarat, ada rutin atau repetisi, dan ada reward. Nah, isyarat tuh gini nih. Gimana ngomongnya? Nah, misalnya ini ada dalam satu buku, misalnya ada monyet, ya. Monyet itu dikasih permainan sama pelatihnya. Dia disuruh milih gambar. Nah, setiap dia menunjuk gambar warna kuning, maka si pelatihnya akan menarik tuas, dan tuas itu mengeluarkan dan dari tuas itu nanti ada box yang mengeluarkan makanan yang untuk si monyet. Jadi begitulah. Nah, jadi gambar itu kan banyak. Jadi dia pilih merah, nggak ada, keluar makanan. Pilih hijau, nggak ada. Dia pilih kuning, keluar makanan. Sekali dia belum notice, belum sadar. Ya. Nah, itu isyarat. Ya, itu isyarat tuh. Belum notice, belum sadar. Lalu dia pilih lagi, diacak lagi, pilih lagi kuning, keluar lagi makanan. 2 kali. Ya, 3 kali, 4 kali sampai rutin nih. Rutin ya. Nah, apa yang rutin? Polanya.
Dan apa pola yang bikin dia akhirnya memilih, akhirnya dia memilih warna kuning? Akhirnya, kenapa? Kenapa? Ada rutin dan ada reward. Ya, oke? Jadi ada pola berulang dan pola itu ada rewardnya. Ada hasilnya. Nah, rewardnya dia dikasih makanan. Nah, dikasih makanan. Oke? Nah, ini disebut dengan craving. Kalau dalam kerja otak kita itu disebut dengan craving. Nah, habit terjadi bila otak kita sudah mengalami craving. Nah, craving itu timbul karena ada sedikit rasa takut kehilangan. Nah, cara membuat otak craving nanti saya ceritakan. Pertama harus ada triggernya dulu, kayak tadi isyarat. Lalu ada tindakannya, ya. Lalu ada rewardnya. Nah, dan itu nanti diulang-ulang. Diulang-ulang. Nah, jadi simpelnya begini, ya. Kalau misalnya teman-teman setiap bangun pagi, ya, setiap bangun pagi nih, setiap bangun pagi, simpelnya nih simpelnya. Saya contoh ya sama anak saya, contoh nama anak saya nih. Saya pingin dia bisa fokus 2 jam itu di depan monitor belajar trading yang fokus. Nah, kenapa saya mau begitu? Karena kalau dia di depan monitor itu dia bisa main game, bisa nonton YouTube, bisa yang lain-lain. Ya kan? Ya, bisa main game, bisa nonton YouTube, bisa yang lain-lain. Nah, lalu bagaimana nih caranya supaya dia akhirnya memilih trading dibanding yang lain? Kalau saya suruh trading gitu aja, dia dapat profit atau loss, ya, dia bisa dapat 2, bisa dapat loss, bisa dapat profit, benar nggak? Begitu dia dapat profit, mungkin dia senang, tapi profit kan tidak selalu berulang, benar nggak? Benar ya? Anda trader tahu ya, profit tidak selalu berulang. Nah, maka saya harus membuat pola berulang. Apa pola berulang yang saya bikin adalah, kalau dia bisa trading 2 jam tiap hari, minimal 2 jam dan itu dihitung, maka reward-nya adalah di akhir bulan dia akan dapat gaji. Oke? Dia akan dapat gaji. Oke? Terlepas berapapun hasil tradingnya. Nah, kira-kira kalau saya gitu kan, ya bulan pertama misalnya dia capai, saya gaji dia. Bulan kedua saya gaji dia. Bulan ketiga saya gaji dia. Bulan keempat perlu nggak saya suruh-suruh lagi? Kira-kira? Enggak. Ya, enggak. Kira-kira kalau saya suruh dia main game, dia milih mana? Ya, dia milih trading. Dia akan ngakal-ngakalin. Dia harus tetap bisa main game, tapi jangan sampai ninggalin kerjaan itu. Benar nggak? Benar ya? Ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman, ya kalau kita sudah mulai merasakan reward terhadap apa yang kita kerjakan, dan reward itu membahagiakan kita, ya, dan kita akan tidak senang kalau itu tidak kita dapatkan, kira-kira sesuatu itu akan kita lakukan berulang-ulang nggak? Ya. Kenapa Anda sekarang belum sungguh-sungguh tradingnya kira-kira? Karena rewardnya nggak konsisten, bener nggak? Bener ya? Kalau rewardnya konsisten, perlu nggak Anda dimotivasi untuk trading? Perlu nggak? Kalau hari ini setiap Anda gambar peta, setiap Anda trading, Anda dapat uang, pasti dapat uang misalnya. Anda tahu Anda akan dapat uang.
Perlu nggak saya motivasi untuk trading? Perlu nggak saya ingat-ingetin? Trading lah, gimana sih? Katanya trader. Kok main-main sih? Nggak perlu ya. Kenapa? Anda udah dapat reward. Apa? Hasil. Ya. Nah, itu terserah yang beranggapan lah. Nanti lah itu ya, kita bahas di belakang aja ya. Ya. Oke. Nanti kita bahas. Tapi ingetin ya. Nah, gitu. Oke. Nah, teman-teman, jadi begitu. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu itu jadi habit, Anda harus punya craving, Anda harus ngalamin craving ini, Anda harus dapat reward. Anda harus dan reward itu berulang-ulang Anda dapat. Nah, saya mau nanya nih yang Infinitian dan Grinderian. Oh, Grinderian. Grinder. Nah, sejauh yang Anda pelajari sampai hari ini, Anda yakin nggak bahwa Anda akan dapat reward berulang ketika trading? Sejauh yang Anda dapat sejauh ini di Infinity. Jawabnya di grup Trader Indonesia. Anda yakin nggak? Yakin, betul yakin. Hah? Yakin nggak? Baru 2 kali. Waduh bang, terlalu cepat abang memutuskannya. Yang lama-lama lah jawabnya, yang muda lama lah. Iya, Anda yakin kan sekarang? Oh ternyata trading bisa ya, dapat hasil berulang. Bisa kan? Bisa kan? Bukan sekali doang dapatnya. Bukan hari ini doang profitnya, besok profit lagi. Besoknya profit lagi. Bisa kan? Ternyata. Bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kalau nggak bisa, saya nggak mau bertahan jadi trader. Benar nggak? Ya. Ngapain kita bertahan jadi trader? Banyak yang bisa kita kerjakan kok. Ya, keluarga saya itu punya tradisi kuliner yang sangat kuat. Masakannya enak, jualan aja enak. Ya, jualan udah pasti untung lah, mudah-mudahan lah kalau makanannya enak ya kan. Kita juga ngerti cara jualannya, insya Allah lah. Ya, ngapain trading? Untung jual makanan lebih banyak daripada trading. Trading masih bisa loss kita. Kalau makanan, yang penting sebaik-baiknya aja mudah-mudahan lah. Ya kan? Nah gitu. Jadi gitu. Nah, kenapa saya bertahan jadi trader sampai hari ini? Kenapa saya mau tetap melakukan semua habit saya yang sudah puluhan tahun ini tetap saya lakukan? Kenapa? Karena ada reward dan dia berulang. Paham? Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi Anda tuh nggak perlu dimotivasi-motivasi, diinget-ingetin tiap hari. Anda cukup buat reward yang berulang aja tiap hari. Profit aja. Walau kecil tapi berulang. Bagusan mana daripada gede besok loss. Gede besok loss. Bagusan mana? Kecil tapi berulang. Nah, otak kita menangkap pola berulangnya. Yang craving tadi yang saya ceritain tadi, kondisi craving itu adalah bila dia melihat pola berulang itu. Ya, sehingga ketika berulang sekali kita nggak lakukan, dia akan sabotase. Jangan, kamu jangan kayak gini. Kalau kamu gini kan nanti kamu loss nih, kamu nggak dapat duit hari ini, paham ya? Dia udah mulai mencintai pengulangan itu. Dia akan bertahankan sebisa mungkin, jangan sampai keluar dari situasi ini. Itu udah jadi zona nyamannya. Zona nyamannya adalah apa? Profit tiap hari. Kalau nggak profit dia nggak nyaman, maka dia akan sabotase. Misalnya apa? Untuk profit tiap hari itu kamu harus bangun pagi, mapping misalnya yang di Infinity ya. Yang Grinder udah tahu kan harus ngapain ya, mapping segala macam. Udah lah satu set pekerjaan yang harus Anda lakukan. Kalau Anda lakukan itu aja tiap hari Anda profit misalnya. Tiba-tiba entah kenapa Anda begadang tadi malam. Bahkan sebelum begadang pun dia akan ingatkan Anda, jangan begadang. Itu otak tuh yang bicara, bawah sadar. Nanti kok nggak bisa bangun pagi. Kan kau besok harus bangun pagi. Ya. Nah, otak kita akan mensabotase kita. Dia akan bikin kita ngantuk. Padahal kita udah niat begadang nih ceritanya. Wah, ada bola bang malam ini bang. 1:30 bang. AC Milan lawan Juventus misalnya.
Wah, kita penggemar berat Juventus misalnya. Ya kan? Waduh. Tapi otak kita udah terlalu senang dengan profit yang kita dapati tiap hari, yang kalau untuk profit itu kita harus bangun pagi. Apa yang akan dia lakukan ke kita? Dia bikin kita ngantuk. Berat kali mataku Bang ya. Jam berapa nih? Baru jam 11 kok udah berat mataku nih. Paham ya? Paham ya? Dia akan sabotase kita. Jangan begadang, jangan begadang, jangan begadang, jangan begadang, jangan begadang. Kita kira-kira begitulah. Terus pagi bangun kita. Nah, kebiasaan baik kita selama ini tuh supaya kita profit, kita baca berita dulu misalnya. Ya, kita cek analisa apalah, kita baca, ambillah 15 menit. Tapi entah kenapa pagi ini kita kayak pingin nyantai aja gitu. Ya, kita buka HP, kita lihat Facebook aja gitu, nggak ke trading gitu. Kayak iseng aja lihat Facebook, cek-cek WhatsApp, yang nggak penting gitu ya. Ya, kemudian main-main game ringan gitu. Kita nggak lakukan rutinitas kita itu. Nah, itu tiba-tiba muncul rasa nggak nyaman. Siapa yang bikin? Bawah sadar kita. Hei, kok ngapain ini? Kok jangan kayak gini? Paham maksud saya? Paham ya? Ya, gitu. Jadi dia sabotase, dia akan tahan supaya kita jangan buat yang salah-salah. Sebaliknya, orang yang punya habit negatif, otaknya juga akan mensabotase ketika Anda mau rubah jadi positif. Bisa dipahami? Emang tukang begadang kita nih malam. Tiba-tiba kita pengen bangun pagi nih ceritanya. Alah, aku harus bangun pagi nih. Besok kan aku harus olahraga. Kayaknya badan udah mulai nggak enak nih. Aku harus mulai nih bangun pagi nih. Biar olahraga, biar enak, biar nggak ngantuk pas trading. Kan gitu kan? Udah niat nih kita nih. Ini kalau setiap trading kenapa ngantuk? Baru 10 menit lihat monitor udah ngantuk. 10 menit lihat monitor udah ngantuk misalnya kan. Pasti karena aku begadang ya. Udahlah, malam ini aku nggak mau begadang lah. Gitu kan? Udah niat nih ceritanya. Tapi kita sudah buat otak kita, bawah sadar kita nyaman sekali dengan begadang itu. Tiap malam kita begadang. Jadi walaupun kita udah niat kali mau tidur pun, tiba-tiba dia bilang, ada suara, kayaknya ada YouTube baru nih aku belum tonton. Kemarin ILC aku belum nonton nih. Ya, ada apa ini? Terus saja. Ya, ada YouTuber yang kita ikuti, yang kita rasa, hari ini aku belum tonton dia ini, misalnya. Bisa dipahami maksud saya? Bisa? Akhirnya apa? Kita buka tuh HP. Nonton YouTube kita. Ya kan? Bahkan yang paling gilanya, film yang udah kita tonton pun kita tonton lagi. Padahal kita harusnya tidur malam itu. Ya? Oke? Siapa yang pernah ngalamin? Ngalamin nggak Anda kayak gitu? Anda ngalamin ya? Ya? Aku mah di luar. Ya, Anda ngalami ya? Ya. Nah, kawan-kawan. Sekarang kawan-kawan. Sekarang, mumpung ada nih suara tadi. Sekarang, aktifkan videonya bentar. Kita screenshot dulu orang yang hadir. Sambil bilang cheese ya, 1, 2, 3 cheese gitu ya. Ya. Oke. Ya, makasih ya. Woi, semuanya muncul ya. 1, 2, 3 bilang cheese ya, cheese. Cheese. Oke, thank you. Ya. 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 Ya, ini kita kecilin lagi. Ya, jadi gitu kawan-kawan. Jadi apapun yang sudah jadi zona nyaman, dia akan dipertahankan oleh bawah sadar kita. Dan apapun upaya kita untuk keluar dari situ akan disabotase. Ya, kita kembali ke presentasi. Kita kembali ke presentasi kita. Nah, jadi belief ya. Tadi masih ke belief ya. Nah, kemudian pun
Tadi keyakinan. Habit itu butuh keyakinan atau belief. Nah, lalu yang kedua, habit itu butuh goal. Nah, kemarin kita udah bahas goal ya, tentang goal ya. Tapi kali ini kita bahas dari dimensi yang lain, ya, dari dimensi yang lain. Nah, goal yang seperti apa? Anda boleh screenshot kalau takut ini tidak tersimpan. Yang pertama, kalau bisa tertulis goalnya. Nah, ini penting teman-teman. Atau gini aja, masalah goal ini kita bahas dalam materi berikutnya, mau? Mau? Kita bahas tertulis, spesifik, positif, menarik, terukur, bagaimananya kita buat. Mau? Mau? Nah, biar saya fokus kepada habitnya dulu ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ingatkan saya, kita akan bahas tentang goal setting. Materi berikutnya itu goal setting. Oke? Nah, bagaimana membuat goal. Oke ya. Nah, craving tadi sudah. Ya. Nah, merusak pola lama atau merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Nah, Anda punya kebiasaan buruk nih yang Anda sudah identifikasi dan Anda sudah kenali ini buruk. Kalau aku lakukan terus nih, satu, aku akan sakit, tidak sehat. Yang kedua, hubunganku dengan orang akan buruk. Yang ketiga, aku akan banyak kehilangan waktu dalam hidupku. Yang artinya kalau aku kehilangan waktu, aku akan kehilangan banyak peluang, banyak kesempatan, ya, banyak opportunity, ya. Nah, dan banyak lagi lah efek dari kebiasaan buruk kita. Lintas dimensi lah. Ya, kepada Tuhan, kepada manusia, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada karir kita, pada kerjaan kita, dan itu benar-benar memberi efek buruk. Kita sudah pernah ngerasakan akibatnya. Misalnya kita pernah hilang deal gara-gara itu, kita pernah dihukum gara-gara itu, kita pernah kehilangan pekerjaan, kita pernah berantem sama orang, kita pernah dimarahin bos misalnya di kantor. Ya, kita lost trading gara-gara itu. Ya, kita pernah MC gara-gara itu. Apapun itu kebiasaan buruk yang kita ulang-ulangi. Ya, kebiasaan ya pasti kita ulang. Oke ya. Jadi sekarang kita mau rubah nih ceritanya. Aku nggak mau lagi lah bang, aku mau ingin berubah bang. Aku pingin sehat misalnya. Aku pingin hubunganku dengan istri dan anak jadi baik. Aku pingin jadi hamba Tuhan yang lebih taat misalnya. Ya, aku pingin jadi karyawan yang lebih disenangi di kantor oleh bosku misalnya. Aku pingin jadi trader yang enggak MC lagi bang misalnya. Ya, aku pingin jadi trader yang profitable. Dan aku butuh merubah kebiasaan buruk itu. Nah, apa yang Anda harus punya pertama sekali? Anda harus punya alasan yang kuat. Pain and pleasure. Jadi manusia ini digerakkan oleh dua motivasi saja. Motivasi pertama adalah menjauhi kesengsaraan. Motivasi kedua adalah mendapat kebahagiaan. Dua itu saja. Nah, sekarang kita mau ambil contoh misalnya profesi Anda sebagai trader. Karena ini yang hadir mungkin trader semua. Apa kebiasaan buruk Anda? Coba dulu. Siapa yang mau berbagi kepada kita semuanya apa yang Anda anggap kebiasaan buruk? Silakan ketik di grup Trader Indonesia ya. Silakan. Apa yang menurut Anda kebiasaan buruk? Overtrade. Oke, saya nggak judge ya. Saya terima semuanya. Overtrade, suka nunda kerjaan, lupa SL, tangan gatel, digaruk bang. Ya, melanggar rule, overload, spekulatif, teknik hunter, MM. Nah, MM-nya kenapa? Nggak pasang SL, males, kurang bisa konsisten, ngantuk. Ngantuk tidur bang. Geser SL, overtrade lagi, overload tanpa analisa, buru-buru masuk, nggak sabaran, nggak menunggu momen roll, kurang konsisten, terlalu nahan minus, apa lagi? Oke, Anda tahulah, Anda lakukan terus ya.
Yang selama ini yang efeknya udah Anda rasakan. Anda loss lah, MC lah, nggak happy lah tradingnya, ya. Oke, nyesek lah dadanya. Mengulangi kesalahan, apalagi? Nggak ngejurnal. Wah, ini ya averaging tanpa ilmu. Ya bolehlah. Semuanya. Udahlah Bang, aku pokoknya semuanya Bang. itu pas tuh. Mewakili itu dah. Semuanya lah Bang pokoknya. Abang sebut lah ada pokoknya. Iya. Iya benar. Benar tuh. Iya. Jadi gitu ya. Oke. Nah, Anda harus kaitkan dengan penderitaan. Misalnya, kalau ini Anda lanjutkan terus, Anda akan kehilangan apa? Apa hal terburuk yang mungkin terjadi dalam hidup Anda? Tolong dicatat. Anda akan kehilangan apa? Apa hal yang terburuk yang akan terjadi dalam hidup Anda? Ya. Peluang apa yang akan hilang dari genggaman Anda? Anda akan bahagia atau tidak? Bagaimana dengan orang-orang sekitar Anda? Mereka akan bahagia atau tidak? Kalau kita rincikan lagi misalnya, kalau Anda gagal lagi, Anda nggak berhasil juga di trading ini gara-gara kebiasaan buruk Anda itu, ya, apa impian-impian yang hilang dari Anda, dari anak-anak Anda, dari istri, harapan-harapan orang tua Anda, ya, yang mana yang akan hilang? Anda spesifikkan lagi, kalau mereka kecewa, seberapa besar kekecewaan mereka? Anda sanggup nggak menahan rasa melihat mereka kecewa? Anda mau nggak mereka kecewa? Anda sanggup nggak memandang mata mereka satu hari, ya? Dan Anda tahu mereka sedih, ya mereka tidak bahagia itu karena Anda. Karena keputusan Anda terhadap hidup Anda. Karena hal-hal yang Anda lakukan tiap hari. Karena habit yang Anda ulang-ulang tiap hari. Ya. Karena semua hal yang buruk yang terus Anda ulang-ulang. Nah, satu hari, apakah Anda sanggup menatap wajah Anda sendiri di depan cermin setelah Anda tahu ya bahwa selama ini Anda sudah membuang-buang waktu, mengerjakan hal yang sia-sia, mengecewakan banyak orang? Anda kira-kira sanggup nggak melihat wajah Anda sendiri di cermin nanti? Nah, bagaimana rasanya ketika ketemu orang tua, dia tahu anaknya ini sebenarnya orang hebat, tapi karena males, ya karena nggak disiplin, karena tamak, karena serakah, ya karena bandel, ya karena kurang giat bekerja, karena nggak sungguh-sungguh, tapi nggak bisa berhasil juga, padahal umurnya udah tua misalnya. Pernah nggak Anda melakukan percakapan itu dalam hidup Anda? Pernah nggak Anda renungkan itu? Dan bagaimana kalau itu terjadi? Dan lebih gilanya lagi, bukan ya kalau lebih jauh lagi, ketika hidup kita berakhir, Tuhan memanggil kita, dan orang-orang ditanya kesaksiannya tentang kita. Kamu kenal Edi? Iya Pak, kenal. Bagaimana menurut kamu dia sepanjang hidupnya? Apa kesan kamu terhadap dia? Kira-kira mereka akan jawab apa? Kira-kira kalau anak kita ditanya, yang kamu ingat tentang papamu bagaimana? Yang kamu ingat tentang ayahmu, ayah yang bagaimana? Kira-kira memori apa yang muncul di kepala dia? Ayah yang bagaimana yang akan dia jawab, yang akan dia ceritakan kepada semua orang? Ya, kira-kira dia bangga nggak dengan Anda? Dia bangga nggak? Anda itu apa ya? Anda itu idola nggak untuk dia?
Anda itu panutan nggak untuk dia? Oke? Kalau orang tua Anda meninggal, dan kita tahu kalau kita sebagai orang tua, apapun yang terjadi pada diri kita, pikiran utama kita pasti anak kan? Duluan ya, daripada diri kita sendiri. Di saat-saat akhirnya, ketika dia mau dipanggil Tuhan, dan dia teringat dengan kita sebagai anaknya, kira-kira dia menyesal nggak punya anak seperti kita? Kira-kira dia ikhlas nggak meninggalkan dunia ini? Oh, anakku sudah sukses. Anakku sudah berhasil. Anakku sudah jadi orang baik misalnya. Yang mana? Yang mana? Oke? Nah, mungkin saya akhiri hari ini dengan pertanyaan itu. Boleh? Boleh? Besok kita lanjut lagi. Ya. Nah, bawa pertanyaan ini hari ini dalam hidup Anda. Ya, Anda renungkan kembali di saat-saat Anda sendiri misalnya. Oke? Ya, Anda renungkan kembali. Anda pertanyakan terus. Ya. Dan Anda ingin jawaban seperti apa yang Anda dengarkan. Ya, kalau ditanya pada orang tua, Anda ingin orang tua itu membicarakan Anda sebagai anak yang bagaimana? Ditanya pada saudara, adik, kakak, bagaimana dia akan menceritakan Anda? Tanya pada istri, Anda suami yang bagaimana? Ditanya pada suami, Anda istri yang bagaimana? Apalagi ditanya sama anak, Anda ayah yang bagaimana? Ya, Anda ibu yang bagaimana? Nah, coba bawa pertanyaan ini hari ini, supaya Anda punya alasan yang kuat, kenapa Anda harus merubah habit buruk Anda. Oke? Boleh? Ya, kalau Anda mau menuliskannya, lebih bagus lagi. Anda tuliskan. Aku pingin menjadi orang seperti ini. Kebiasaan buruk yang akan kurubah, nih. Kenapa aku harus merubah kebiasaan burukku? Karena ini. Kalau ini tidak berubah, maka aku akan mengalami ini. Aku akan mengalami hal buruk ini dan aku nggak sanggup mengalaminya. Ya, aku nggak mau. Aku nggak mau. Nah, oke, cukup ya. Oke, cukup untuk hari ini. Besok kita sambung. Biar kita nyambung. Ya. Oke, kalau gitu kita undi hari ini, pemenang hari ini. Satu orang saja. Satu orang saja. Ya, pertama huruf dulu. K. Oke, K. Astagfirullah. K, siapa yang K? Siapa yang K? HIJK. HIJK. Bang Hairul Anwar sudah pernah menang. Oke, kita lanjut. Baca huruf lagi. F. Lu mah F terus. F. Fahmi Idrus, Fadli Fatih, Febriana udah pernah menang, Fan udah pernah menang, ya. Fahmi, Fanyang, 1, 2, 3 ya. Nah, 4, 5 sudah pernah menang. 1, 2, 3. Jadi 1 sampai 3 F. Kayaknya kita harus mulai ganti nama kita F nih ya. Ya, penuh keberuntungan yang kayak. 1, 2, 3. Nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 Fahmi Idrus. Ya, Fahmi Idrus hadir. Tolong chat bilang hadir, Pak, gitu. Fahmi Idrus? Hadir? Hadir. Sudah punya akun M Trading, Pak? Sudah? Sudah. Under Infinity, Pak? Iya, pakai. Iya. Oke, nanti kalau gitu kirim ke saya atau ke Vian nomor akunnya.
nama di akun dan email ya. Ya. Oke, nomor akun, nama dan email. Nanti saya akan teruskan ke pihak AM Trading. Selamat ya dapat hadiah $50. Ya, $50 dalam bentuk deposit di akun AM Trading-nya. Oke kawan-kawan, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Saya ingatkan kembali nanti siang ada Kang Mus jam 2. Ya, lalu nanti malam kita grinding kembali. Lanjutkan materi grindingnya. Seru nggak grinding? Seru ya? Ya, ya oke. Kita lanjutkan materi grindingnya. Kemudian apalagi ya? Apalagi saya lupa nih. Itu aja deh. Itu aja dulu. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.